para pengguna komputer suatu saat pasti bakal mengalami yang namanya blue screen. Nah, kalau misalnya mengalami blue screen, jangan panik. Blue screen itu biasanya yang rusak adalah hard disknya atau SSD-nya. Ya, solusinya tinggal ganti hard disk atau ganti SSD-nya dengan yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Di video kali ini tuh aku mau cerita sama kalian. Kalau misalnya komputer aku rusak. Ini adalah komputer yang udah aku pakai sekitar 1 tahun. Pakai Mogo dari Faro. Tuh, manual booknya masih ada. Kardusnya udah hilang. Komputer ini tuh sebelumnya keadaan baik-baik aja. RAM-nya pun 16 GB. Dipakai buat ngedit, dipakai buat streaming, buat live streaming maksudnya. Dipakai juga buat browsing-browsing, buat kerja. Tapi tiba-tiba di pagi itu, waktu aku hidupin, dia tuh lancar. Tapi begitu aku buka tab baru, itu lancar sekitar 1 jam lah. Aku buka tab baru di Chrome, tiba-tiba tuh dia nge-lag, loading, nggak berhenti-berhenti, sampai berpuluh-puluh menit. Akhirnya aku tekan tombol reset di sini. Ini kan tombol reset ya. Aku tekan tombol reset, nggak taunya. Malah blue screen. Artinya Windows-nya rusak gitu. Di recover nggak bisa sama sekali. Di rollback change nggak bisa sama sekali. Akhirnya aku coba install Linux Mint pakai flash disk. Begitu aku install Linux Mint, ternyata udah sampai 100%. Dia muncul info bahwa fatal error. Habis itu blue screen. Sebelum diinstal Linux, dia blue screen. Habis nge-lag itu, habis itu dia blue screen, nggak bisa di recover. Habis itu install Linux udah 100%, dia fatal error. Coba install lagi. Dia nggak bisa di copy file ISO-nya ke dalam HDD. Karena ini masih pakai HDD sih 500 GB. HDD-nya udah umur sekitar 3 tahunan lah. Dan ternyata informasi dari Linux itu nunjukin bahwa harddisknya rusak. Mungkin harddisknya tua katanya gitu. Kata Linux-nya. Habis itu kan harus coba beli harddisk baru ya. Tapi karena di motherboard Faro H81 B85 ini support M2 NVMe sama M2 SATA. Jadi aku coba order untuk SSD M2 NVMe-nya. Kemarin kan malam minggu aku order. Sampai sekarang tuh aku chat nggak dibales loh sama penjualnya. Dan beberapa banyak tuh rating bintang 1. Waduh, mengerikan kali. Sebetulnya aku cuma butuh 178 giga untuk booting OS saja. Karena itu udah cukup lah aku rasa. Dan cukup banget sih. Tapi sampai sekarang belum dibalas guys. Padahal ini udah minggu siang loh. Dan barangnya juga belum dikirim. Kan ini flash disknya ada OS Linux Mint-nya ya. Kemarin kebetulan aku udah install Chrome di OS Linux-nya. Meskipun belum sempat terinstall dan OS-nya tuh cuma ada di flash disk aja. Ternyata habis diinstal Chrome dia nggak mau masuk ke OS-nya. Nih seperti ini jadinya. Nggak mau masuk. Tuh, malah nggak bootable lagi sekarang. Gua aku cabut ya. Aku colokin lagi flash disknya. Sekarang kita kontrol Alt Delete untuk masuk ke booting Linux-nya.
Mau nggak kira-kira? Oh, mau. Tuh, kita masuk ke Linux Mint. Moga aja dia mau masuk ke desktop. Soalnya kemarin nge-lag, nggak mau masuk ke desktop. Kayak gini terus selama berjam-jam. Karena udah aku install Chrome. Nah, kan? Jadinya kayak gini kan. Malah masuk ke sini pula, ke compatible mode. Harusnya sih nggak masuk ke sini ya. Karena tadi aku pilihnya tuh ke option normal mode. Tapi nggak apa-apa lah. Kita tunggu aja. Ternyata mau tuh. Hari ini dia mau. Jadi ini pengalaman ya, pengalaman aku yang aku bagikan buat teman-teman semua. Kalau misalnya Linux Mint di dalam flash disk itu kita install Chrome, nanti satu saat dia bakal ngeblank. Tapi kalau misalnya kita biarin beberapa hari gitu, kita coba untuk booting lagi, kita hidupin lagi Linux Mint-nya pakai flash disk, ternyata dia masih bisa hidup. Tapi aku yakin Chrome-nya udah nggak terinstall sih. Biasanya kayak gitu. Coba kita lihat Chrome. Chrome C itu nggak ada kan? Adanya Firefox. Adanya Firefox. Chrome-nya udah ter-uninstall. Otomatis dihapus sama dia. Kita bisa install lagi Chrome-nya dari internet. Tapi kalau misalnya nanti udah kita matikan, nanti dia kayak gitu lagi. Error lagi. Nggak mau masuk ke desktopnya. Dan kembali lagi, kalau misalnya kita melakukan instalasi di sini, instalasi Linux, instalasi OS-nya di sistem, karena di sini aku masih menggunakan hard disk lama, dia otomatis nggak mau diinstal. Jadi harus nunggu pakai SSD atau pakai HDD. Itu aja sih solusinya. Kenapa kok aku milih mau pakai Linux? Karena Windows 10 di bulan Oktober tahun 2025 ini udah nggak disupport lagi security-nya. Jadi khawatir kita nanti kalau misalnya ada pembobolan, ada spy-spy, ada virus-virus. Jadi beralih aja lah ke distro yang lain. Sebetulnya sih harus pengen install Windows juga. Karena 99% orang pasti pakai Windows di komputernya. Tapi ya gimana lagi, mau nggak mau harus install Linux lah. Karena kita sih pengennya yang free, open source, stabil, dan masih bisa digunakan untuk browsing-browsing. Coba kita buka YouTube ya. Ini udah connect ke internet pakai kabelan. Tuh kan. YouTube. Lancar meskipun bootingnya pakai flash disk. Crosswalk. Aduh, mesti loh kayak gini. Kadang-kadang security-nya ini nggak bagus loh. Tuh, Gibran udah dipilih, muncul lagi baru. Bikin lama kerjanya. Muncul terus. Sampai bosen. Ah, dah, masuk. Tuh, kita cek teknisi digital. Wah, muncul di sini loh. Nama channel aku. Di bawah banget. Ini dia. Overall normal. Suaranya pun keluar juga. Tinggal hidupin soundcard. Tapi kali ini soundcardnya nggak aku hidupin.
Aku cuma pengen nunjukin aja sama kalian tuh. Dia aktif kan? Dia bisa bekerja dengan normal. Terima kasih teman-teman udah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan videonya ke teman-teman kalian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.